Perkenalkan, saya Alin Resmansyah dari CGP Angkatan 9 Kota Surabaya, SMP Negeri Surabaya. Siang ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari Pak Astajab selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Percakapan ini digunakan untuk tugas dalam demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 mengenai pemimpinan kepala sekolah berbasis nilai kebajikan. Baik Bapak, Pak Astajab, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dalam sesi wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kepemimpinan sekolah berbasis nilai kebajikan, Pak. Baik. Yang pertama mungkin selama ini Bapak sebagai Kepala Muhammadiyah 2 Surabaya, bagaimana di sekolah Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak? Saya melihat dari sudut pandang agama, moral, dan hukum. Apabila kasus-kasus itu keduanya benar secara agama, moral, dan hukum, tetapi saling bertentangan, berarti kategori dilema etika. Jadi benar lawan benar. Jika kasus-kasus tersebut melanggar agama, moral, dan hukum, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Jadi benar lawan salah. Oke, berarti berdasarkan hukum dulu Pak ya, kalau dilema etika Pak. Jadi ada beberapa dasar Pak. Ya, jadi agama, moral, dan hukum itu yang menjadi pedoman kami. Oke, baik, berikutnya Pak, selama ini Bapak Astajab menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, itu bagaimana? Sebelum mengambil keputusan, saya merumuskan permasalahan, melakukan pengumpulan data atau fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis masalah, membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan. Tentunya keputusan yang tidak melanggar secara agama, moral, dan hukum, serta menjadikan kebaikan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Oke, jadi ada tahapannya, kemudian berdasarkan 3 tahapan itu memutuskan Pak ya? Iya. Oke, berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Astajab lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, yang pertama adalah merumuskan permasalahan, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data atau fakta yang terjadi, kemudian yang ketiga adalah menentukan siapa-siapa yang terlibat, yang keempat menganalisis permasalahan, yang kelima membuat alternatif solusi, dan yang keenam adalah baru mengambil keputusan. Oke, jadi ada prosedurnya secara umum Pak ya, mulai dari pengambilan fakta hingga nanti keputusan. Ya. Oke, hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap Pak Astajab efektif dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus dilema etika Pak? Saya melakukan analisis kasus, kemudian membuat alternatif solusi, jadi beberapa solusi ya, jadi membuat alternatif solusi dengan melihat sudut pandang agama, moral, dan hukum, kemudian baru mengambil keputusan. Oke. Kalau berdasarkan tantangan dalam mengambil keputusan, hal-hal apa saja Pak yang dialami Pak Astajab pada kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah membuat keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan agama, moral, dan hukum, serta menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi ada keputusan yang memungkinkan untuk membandingkan
ada keberpihakan di antara dua belah pihak Pak ya, agar tidak satu-satunya untuk memihak yang satu dan Pak ya. Oke, apakah ada Pak, apakah Pak Sajat memiliki sebuah jadwal atau mungkin kata kelola tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus di dalam etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan tempat ataukah mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan bentuknya atau prosedurnya apa yang dijalankan oleh Pak Sajat? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, kami melihat kasus itu urgent atau tidak. Jika kasus itu urgent, segera kami putuskan. Jika tidak urgent, maka akan kami putuskan pada rapat periodik pimpinan setiap hari Jumat. Dalam setiap pengambilan keputusan, saya awali dengan merumuskan permasalahan, kemudian melakukan pengumpulan data atau fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis masalah, kemudian membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan. Nah, tentunya keputusan yang tidak melanggar secara agama, moral dan hukum, serta menjadikan kebaikan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Lalu mungkin ada nggak faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sajat dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam setiap pengambilan keputusan, saya selalu melibatkan semua wakasek, kemudian HRD, kemudian kepala tata usaha, bendahara, dan unsur lain yang terkait. Berarti ada faktor pimpinan dan ada faktor yang lain yang membantu Pak ya? Ya. Oke. Lalu dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak menjabat menjadi SID di sekolah-sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, yang pertama, lebih bijaksana dalam melihat dan menganalisis permasalahan. Kemudian yang kedua, lebih mudah dalam menentukan alternatif solusi. Kemudian yang ketiga adalah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara saya mengenai kepemimpinan Bapak di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas perhatiannya. Semoga sukses dan kelancaran dalam mengerjakan tugas sebagai kepala sekolah di sini. Terima kasih Bapak. Saya sama-sama, amin. Terima kasih. Kami dulu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Masumasa, PGP Angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah Surabaya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Edi selaku Kepala SK Muhammadiyah 4 Surabaya. Assalamualaikum Pak Edi. Bagaimana kabarnya? Pak Edi, saya mohon izin sebelumnya berkaitan dengan tugas CGP untuk jenis seksual untuk mengajar Pak Edi sebagai pimpinan sekolah dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak Edi, untuk pertama Pak Edi, selama Pak Edi menjadi kepala SD Muhammadiyah 4, bagaimana Pak Edi mengikuti kasus-kasus di sekolah, terutama berkaitan dengan etika dan budaya?
kami harus mengumpulkan data-data dulu, menggali informasi, kita analisis, itu baru memutuskan permasalahan di rumah kita. Jadi pertama kali harus Analisis kita cari data. kemudian Ya. baik. Selama mengambil keputusan itu, biasanya Pak Edi langkah-langkahnya apa sih? Ya, langkah-langkahnya ya kita melibatkan pimpinan. Jadi kalau di modul 4 itu ada kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 6 kepala urusan, 6 sekretaris kepala urusan, kemudian juga ada 1 bendahara, itu yang kita libatkan dalam merumuskan permasalahan ini. Jadi kita istilahnya dibikin sama-sama. Jadi kita berkolaborasi. Kemudian nanti saya dulu, kemudian Ya. memperlakukan pihak, kemudian memutuskan hasilnya. Lalu dari langkah-langkah tersebut, apakah ada hal-hal efektif untuk selesai kelompok A, kemudian kelompok B kita undang. Nah, setelah kita menemukan data-data dari yang bersangkutan, kemudian berdua ya kelompok A dan kelompok B itu perwakilannya kita undang untuk kita mencari solusi. jadi halnya itu mengundang ahli lain ya, pihak lain untuk menentukan masalah sama-sama. Iya. Dari langkah itu, apakah ada Pak Edi tantangan yang selama ini dihadapi? Ya, nah, tantangannya ya mereka merasa benar bahwa saya paling benar, saya paling benar. Sehingga di situ kita menjadi guru mana Lalu kemudian Pak Edi, apakah Pak Edi dalam menyelesaikan masalah itu harus pada itu juga, ataukah ada sesuatu yang dilakukan atau tidak disampaikan ke mereka sebelum memutuskan? jadi tergantung permasalahan, juga tergantung dari respon dari pihak yang bermasalah, yang dilema etika itu. Kalau masalahnya memang agak berat, berapi-api, emosional, kita tunggu reda dulu. Ya, sambil kita mengumpulkan data, biar kita sama-sama kepala dingin, kalau sudah kepala dingin, karena tapi kalau memang sifatnya ringan, dilema etika yang ringan, itu kita cepat mengambil keputusannya. Jadi tergantung dari bobot permasalahannya. Baik, jadi tergantung berdasarkan bobot masalahnya